Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bab 3 pada pelajaran akhlak menggunakan buku Aku Berakhlak Karimah, terkhusus untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Madrasah Diniyah Takmiliyah kelas 1 tingkat ula atau awaliyah. Hafal doa-doa aktivitas keseharian. Hafal doa sehari-hari, di antaranya doa bangun tidur, doa mau masuk kamar mandi, doa keluar dari kamar mandi, doa memakai baju, doa mau makan dan minum, dan doa mau tidur. Alif, doa bangun tidur. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mensyukuri atas kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satunya adalah bangun dari tidur. Bangun dari tidur termasuk kenikmatan karena kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah doa setelah bangun tidur. Semoga doa ini bisa kalian amalkan sehari-hari. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku, dan kepada Allah akan bangkit. Doa masuk kamar mandi. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan lahir batin, karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Artinya kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan lahir yaitu menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri salah satunya dengan mandi. Mandi dilakukan paling sedikit 2 kali dalam sehari. Adab sebelum masuk kamar mandi: 1. Membaca doa. 2. Tidak berbicara atau rebutan. 3. Dahulukan anggota badan yang kiri. Doa masuk kamar mandi: Allahumma inni as'aluka min khairin kullihi. 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 Allahumma inni
a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Selain itu, adab di kamar mandi yaitu dilarang bernyanyi di kamar mandi. Seperti cerita Rani yang selalu bernyanyi di kamar mandi. Dan selalu diingatkan juga oleh ibunya agar tidak bernyanyi di kamar mandi. Tetapi Rani tidak mendengar nasihat ibunya. Dan yang terjadi adalah suatu hari Rani lupa membilas rambutnya yang sudah diberi sampo, sehingga adik Rani yang masih bayi ketakutan dan menangis. Padahal biasanya adik Rani senang sekali bila diajak main oleh Rani. Ternyata di kepala Rani masih dipenuhi oleh busa dari sampo yang dipakai. Akhirnya Rani mematuhi nasihat ibunya dan tidak mengulang lagi untuk bernyanyi di kamar mandi. Jim, doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Artinya, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan segala penyakit dariku dan membuatku sehat. Adab buang air besar atau kecil. 1. Buang air besar di tempat tertutup. 2. Dilakukan dengan jongkok. 3. Tidak membelakangi atau menghadap arah kiblat. 4. Di dalam kamar mandi tidak boleh membaca Al-Quran. 5. Bersuci dengan tangan kiri. 6. Menyiram sampai bersih. Dal. D. Doa memakai baju. Allah menurunkan pakaian berguna untuk menutup aurat kita, melindungi tubuh kita dari panas dan dingin, dan sebagai hiasan tubuh kita agar terlihat lebih sopan serta indah dipandang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasut taqwa. Al-ayah artinya, hei anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan,
dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Al-Quran Al-A'raf ayat ke-26. Adab memakai pakaian. 1. Memakai pakaian yang bersih. 2. Berdoa sebelum memakai pakaian. 3. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Doa memakai pakaian. Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini dan dari kebaikan sesuatu di pakaian ini. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada di pakaian ini. H. Doa mau makan dan minum. Lafaz doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berkahilah rizki yang Engkau berikan pada kami dan jagalah kami dari siksa api neraka. Apabila kita belum sanggup menghafal seluruh doanya, maka kita bisa memulai hanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah makanan yang baik lagi halal. Makan dan minum merupakan kebutuhan pokok manusia. Kita memerlukan makan dan minum untuk energi dalam tubuh kita yang bekerja. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal adalah makanan dari bahan yang diperbolehkan dan didapat dari cara yang halal. Makanan yang kita dapat adalah rizki dari Allah. Kita patut bersyukur. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Selain itu, dalam makan dan minum ada tata cara atau adab-adab yang
harus kita jalani agar semua makanan dan minuman yang kita makan mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan yang baik untuk tubuh kita. Rasulullah bersabda, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Riwayat Bukhari, Muslim. Tata cara sebelum makan yang baik yaitu 1. Mencuci tangan dengan air bersih. 2. Sebelum makan membaca doa. 3. Biasakan makan sambil duduk. 4. Membiasakan menggunakan tangan kanan untuk makan. 5. Mengambil makanan yang berada di dekatmu. 6. Makan dengan tenang dan tidak terburu-buru. 7. Duduk yang sopan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La akulu muttaki'an. Artinya, aku tidak makan sambil berbaring. Membiasakan makan dengan keluarga. Yang ke-8, makan jangan berlebihan. Sebuah cerita. Makan menggunakan tangan kanan. Zilda dan Zuldi sedang makan kue. Kue ini enak ya. Seru Zuldi. Iya, sahut Zilda menimpali. Tapi tiba-tiba Zilda mengernyitkan dahi. Zuldi, kamu kok makan menggunakan tangan kiri? Tanya Zilda. Memangnya apa bedanya tangan kiri dan tangan kanan? Zuldi balas bertanya, ya bedalah. Kue yang enak itu saja beda dengan kue kotoranmu. Iya kan? Jawab Zilda kesal. Loh, apa maksudmu Zilda? Kenapa kamu begitu? Protes Zuldi. Ayah Zuldi sebagai muslim, kita harus makan dengan tangan kanan. Sementara tangan kiri itu dipakai untuk mencebok. Begitulah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, begitu ya. Mulai sekarang, kalau makan, aku akan menggunakan tangan kanan deh, ucap Zuldi. Mendengar ucapan Zuldi, Zilda pun tersenyum. Ini ajakan dari Zilda kepada Zuldi. Ayo Zuldi, sebagai muslim
kita harus makan dengan tangan kanan. Sementara tangan kiri itu dipakai untuk mencebok. Begitulah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh begitu ya, mulai sekarang kalau makan aku akan menggunakan tangan kanan. Deh, ucap Zuldi. Mendengar ucapan Zuldi, Zelda pun tersenyum. Kalau makanan yang disajikan tidak enak, maka makanan itu tidak boleh dicela. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'aba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat inistahahu akalahu wa in karihahu tarkahu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mencela sesuatu makanan. Jika berselera, beliau menyantapnya, dan jika tidak, beliau membiarkannya. Selain makan, minum merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup. Karena apabila tidak minum, makhluk hidup akan merasa kehausan dan dapat menyebabkan kematian. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk minum dalam keadaan duduk. Karena penting untuk kesehatan dan kesehatan di mana ginjal dan lambung sudah siap menerima air dalam keadaan duduk dan beristirahat. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashrobanna ahadukum qa'ima. Artinya, janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Ini terputus ya, tidak tersambung. Sambil berdiri, riwayat Muslim. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Wau, doa setelah makan dan minum. Begitu juga setelah makan kita harus melakukan hal baik. Mencuci tangan agar bersih dan tidak bau. Berdoa setelah makan juga harus kita lakukan sebagai tanda kita tidak menyia-nyiakan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesudah makan, ucapkan doa sebagai berikut. Lafaz doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Artinya, segala puji milik Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang yang berserah diri. Lafaz doa yang kita ucapkan setelah makan merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Semua makanan yang kita makan sebaiknya dihabiskan karena rezeki ini merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian ini kurang nun ya. Kemudian kita berharap Allah melimpahkan lagi rezeki yang lebih banyak kepada kita. Hal yang baik kita lakukan setelah makan.
1. Berdoa. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Minum secukupnya. 4. Merapikan meja makan. 5. Membawa piring dan sendok ke tempat cuci piring. Ini lebih tepatnya pakai sin ya. Kalau pakai ini cendok ya. Tapi sudah paham maksudnya, sendok ke tempat cuci piring. Za, doa mau tidur. Sebagai muslimah, Fatimah selalu membiasakan membaca doa sebelum tidur agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab sebelum tidur. 1. Wudhu dulu sebelum tidur. 2. Berbaring pada sisi kanan. 3. Meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sekali. Mengusapkan kedua telapak tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau sebanyak 3 kali. 4. Membaca ayat kursi. 5. Membaca doa sebelum tidur. Lafaz doa sebelum tidur: Bismikallahumma ahya wa amut. Artinya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Rangkuman. 1. Setiap bangun tidur, kita harus selalu bersyukur dengan membaca doa bangun tidur. 2. Hadis menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Artinya, kebersihan sebagian dari iman. 3. Adab sebelum masuk kamar mandi. 1. Membaca doa. Tidak berbicara atau berebutan. Jim, dahulukan anggota badan yang kiri. 4. Guna pakaian. 1. Alif, menutup aurat. Yang kedua, melindungi tubuh dari panas dan dingin. Jim, yang ketiga, sebagai hiasan tubuh. Kelima, adab makan sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, alif, baca basmalah. Makan dengan tangan kanan. Jim, makanlah makanan yang ada di dekatmu. 6. Adab sebelum tidur. Alif, wudhu dulu sebelum tidur. Berbaring pada sisi kanan. Jim, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sekali. Mengusapkan kedua telapak tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau sebanyak 3 kali. Dal, membaca ayat kursi. Membaca doa sebelum tidur. Evaluasi, penilaian. Kerjakan di bukumu ya. Perintah yang pertama, carilah pasangan dari judul doa atau hadis
dan isinya yang tercantum dalam buku ini. Perhatikan kolom soalnya, pilihan jawabannya, sesuaikan. Silahkan ditulis dulu. Bisa di screenshot. Setelah itu jawaban bisa ditulis di sini. Ini nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan jawaban kalian bisa ditulis di sini. Ini kan ada abjadnya. Kalau ini pakai angka, sedangkan ini pakai huruf ya, abjad. Abjadun. Nah, itu silahkan sesuaikan dengan jawaban kalian yang tepat. Kemudian yang soal ba, isilah titik-titik berikut ini dengan benar. Silahkan. Bisa di screenshot terlebih dahulu. Mencoba untuk membaca sendiri soal-soalnya dan isilah sesuai dengan jawaban yang benar. Sudah, kita lanjutkan ke soal jim. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Silahkan ditulis dulu. Selanjutnya kita akan masuk kepada soal ujian kompetensi semester 1. Kalian bisa melihat soalnya untuk berlatih dengan baik. Silahkan bisa di screenshot. Mulai dari soal pilihan ganda, berilah tanda silang pada salah satu huruf alif, ba, atau jim untuk jawaban yang benar. Silahkan bisa di screenshot terlebih dahulu. Selanjutnya yang ba, isilah titik-titik berikut ini dengan benar. Ada 10 soal, silahkan bisa di screenshot lebih dulu. Selanjutnya ditulis. Dan soal yang jim, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. Silahkan di screenshot. Selanjutnya kalian salin di buku kalian sebagai latihan. Dan silahkan diulang-ulang pelajarannya dari bab 1 sampai 3 di semester pertama ini. Dan agar bisa
dipahami, selanjutnya bisa diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan melanjutkan ke pelajaran berikutnya di semester yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.